suatu ketika, ada seorang pemuda yang bernama Hang Tuah, anak Hang Mahmud. Mereka bertempat tinggal di Sungai Duyung. Pada saat itu, semua orang di Sungai Duyung mendengar kabar tentang Raja Bintan yang baik dan sopan kepada semua rakyatnya. Ketika Hang Mahmud mendengar kabar itu, Hang Mahmud berkata kepada istrinya yang bernama Dang Merdu. Ayo kita pergi ke Bintan, negeri yang besar itu. Apalagi kita ini orang yang miskin. Lebih baik kita pergi ke Bintan agar lebih mudah mencari pekerjaan. Lalu pada malam harinya, Hang Mahmud bermimpi bulan turun dari langit. Keesokan harinya, seperti biasa Hang Tuah membelah kayu untuk persediaan. Lalu ada pemberontak yang datang ke tengah pasar. Banyak orang yang mati dan luka-luka. Orang-orang pemilik toko meninggalkan tokonya dan melarikan diri ke kampung. Gemparlah negeri Bintan itu dan terjadi kekacauan di mana-mana. Ada seorang yang sedang melarikan diri berkata kepada Hang Tuah, "Hai, Hang Tua, hendak matikah kau tidak mau masuk ke kampung?" Maka kata Hang Tuah sambil membelah kayu, Negeri ini memiliki prajurit dan pegawai yang akan membunuh. Ia pun akan mati olehnya. Waktu ia sedang berbicara, ibunya melihat bahwa pemberontak itu menuju Hang Tuah sambil menghunuskan kerisnya. Katanya, "Hai anakku, cepat lari ke atas toko." Hang Tuah mendengarkan kata ibunya. Ia pun langsung bangkit berdiri dan memegang kapaknya menunggu amarah pemberontak itu. Pemberontak itu datang ke hadapan Hang Tuah lalu menikamnya bertubi-tubi. Maka Hang Tuah pun melompat dan mengelak dari tikaman orang itu. Hang Tuah lalu mengayunkan kapaknya ke kepala orang itu. Lalu terbelah kepala orang itu dan mati. Maka kata seorang anak yang menyaksikannya, "Dia akan menjadi perwira besar di tanah Melayu ini." terdengarlah berita itu oleh keempat kawannya, Hang Jebat, Hang Katsuri, Hang Lekir, dan Hang Lekiu. Mereka pun langsung berlari lari mendapatkan Hang Tuah. Hang Jebat dan Hang Katsuri bertanya kepadanya, "Apakah benar engkau membunuh pemberontak yang kapak?" Hang Tuah pun tersenyum dan menjawab, Pemberontak itu tidak pantas dibunuh dengan keris, melainkan dengan kapak untuk kayu. Kemudian karena kejadian itu, Baginda Raja sangat mensyukuri adanya sang Hang Tuah. Jika ia tidak datang ke istana, pasti ia akan dipanggil oleh sang raja. Maka Tumenggung pun berdiskusi dengan pegawai-pegawai lain yang juga iri hati kepada Hang Tuah. Setelah diskusi itu, datanglah mereka ke hadapan sang raja. Maka saat sang Baginda sedang duduk di tahtanya bersama para bawahannya, Tumenggung dan segala pegawai-pegawainya datang berlutut lalu menyembah sang raja. "Hormat tuanku, saya mohon ampun dan berkat. Ada banyak berita tentang pengkhianatan yang sampai kepada saya. Berita-berita itu sudah lama saya dengar dari pegawai-pegawai saya." Setelah sang Baginda mendengar hal itu, maka raja pun terkejut, lalu bertanya, "Hoi kalian semua, apa saja yang telah kalian ketahui?" Maka seluruh menteri-menteri itu menjawab, "Hormat tuanku, kuasa yang hina tidak berani datang, tapi dia yang berkuasa, itulah yang melakukan ini." Maka Baginda bertitah, "Hoi Tumenggung, katakan saja, kita akan membalasnya." Maka Tumenggung menjawab, "Hormat tuanku, saya mohon ampun dan berkat. Untuk datang saja, hamba takut karena yang melakukan hal itu. Tuhan sangat menyukainya. Baiklah, kalau Tuhan percaya pada perkataan saya, karena jika tidak, alangkah buruknya nama baik hamba seolah-olah menjelek-jelekan orang itu." Setelah Baginda mendengar kata-kata Tumenggung yang sedemikian itu, maka Baginda bertitah, "Siapakah orang itu? Sang Hang Tuah kah?" Maka Tumenggung pun menjawab, "Siapa lagi yang berani melakukannya selain Hang Tuah? Saat pegawai hamba memberitahukan hal ini pada hamba sendiri juga tidak percaya. Lalu hamba melihat Hang Tuah sedang berbicara dengan seorang perempuan di istana tuan ini. Hamba takut ia melakukan sesuatu pada perempuan itu. Maka hamba dengan dikawal datang untuk mengawasi mereka." Setelah Baginda mendengar hal itu, murkalah ia sampai mukanya berwarna merah padam. Lalu ia bertitah kepada para pegawai yang berhati jahat itu, "Pergilah, singkirkan si durhaka itu." Maka Hang Tuah tidak pernah terdengar lagi di dalam negeri itu. Tetapi si tua tidak mati, karena si tua itu perwira besar, apalagi dia menjadi wali Allah. Kabarnya, sekarang ini Hang Tuah berada di puncak dulu Sungai Perak. Di sana, ia duduk menjadi sang raja segala Batak dan orang hutan. Sekarang pun, raja ingin bertemu dengan seseorang.
Lalu ditanyainya orang itu dan ia berkata, Tidakkah Tuan ingin mempunyai istri? lalu jawabnya, Saya tidak ingin mempunyai istri lagi.